Ada banyak hal seharusnya yang kita harus mengerti dan perlu kerjakan dalam hidup ini, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Tapi seringkali hal itu terhambat atau terhalang. Dan ingat, hambatan halangan dari seluruh pekerjaan Tuhan, baik dalam hidup kita maupun pekerjaan Tuhan yang Dia percayakan kepada kita dalam pelayanan. Dengar baik-baik, ternyata semua hambatan dan semua halangan itu sejak Yesus bangkit. Dan baru minggu lalu kita merayakan kebangkitannya, 5 hari yang lalu kita merayakan kebangkitannya. Ternyata semua hambatan halangan atas pekerjaan Tuhan, ada 2 hal pekerjaan Tuhan itu. Yang pertama, pekerjaan Tuhan harus terjadi di dalam diri kita, hidup kita, keluarga kita. Maka yang kedua adalah pekerjaan Tuhan yang berbentuk pelayanan, yang Dia percayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Nah, ternyata hambatan dan halangan itu tidak berasal dari si jahat sama sekali. Mungkin saudara kaget mendengar ini. Maka itu orang-orang Kristen jangan buang-buang waktu hanya untuk nengking setan terus. Kalau kita percaya kepada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, maka Dia tidak perlu kita tengking. Pasti Dia memang sudah tahu. Bukan berarti saya tidak percaya adanya setan untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Tidak, saya percaya mereka ada. Tetapi menurut firman Tuhan, mereka tidak akan pernah bekerja di dalam 2 macam pelayanan Tuhan dalam hidup kita dan pekerjaan yang kita kerjakan kalau kita tidak pernah memberi kesempatan kepada mereka. Prinsipnya begini, sederhana sekali. Kalau saudara baca dengan teliti Efesus 1 ayat 19 sampai 23, lalu Kolose 2 12 sampai 15, nggak usah melihat seluruh bagian daripada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan kitab Kolose dan Efesus saja. Saya ulangi lagi, Efesus 1 19 sampai 23 dan Kolose 2 12 sampai 15. Kalau kita memperhatikan 2 bagian dari surat Paulus itu saja, maka cukup kita percaya ternyata memang mereka sudah kalah sejak Yesus bangkit. Bisa berkata amin untuk itu? Dan kekalahannya bukan sekedar kalah, bukan cuma kalah telak ataupun kalah total. Kalahnya betul-betul memang kalah, betul tidak? Dan kekuatannya sudah tidak ada lagi. Itu kedahsyatan kebangkitan Yesus Tuhan kita di Efesus 1 dan Kolose pasal 2. Nah, prinsipnya kalau kita melihat 2 bagian daripada firman itu, maka begitu bodohnya kita, begitu buang-buang waktu dalam kehidupan kita kalau dalam setiap hambatan, halangan, gagalnya, bahkan hancurnya pekerjaan Tuhan baik dalam diri kita maupun pekerjaan Tuhan yang kita lakukan dalam pelayanan, itu kita selalu menyalahkan iblis. Sangat buang-buang waktu. Begini prinsipnya kalau saya gabungkan 2 bagian daripada firman Tuhan itu. Iblis itu nggak perlu disalahkan karena memang mereka sudah salah dari dulu. Setuju? Nah, kalau yang sudah salah dari dulu, untuk apa kita buang-buang waktu menyalahkan mereka kembali? Sederhana bukan pemikiran ini? Akui betul-betul ada apa saja yang sangat tidak baik ataupun yang negatif yang terjadi di dalam pekerjaan Tuhan, baik atas diri kita maupun atas pekerjaan pelayanan yang kita kerjakan. Maka kita harus mengakui pasti ada penyebab dari pihak kita. Nah, kalau kita menggunakan prinsip ini dalam kehidupan kita, dalam melihat seluruh rencana Tuhan, maka saya percaya dengan gampang sekali saudara dan saya akan mengerti ke arah mana nanti Roh Kudus menunjukkan hal-hal yang positif yang harus kita kerjakan dalam diri kita. Karena kalau kita tertipu oleh si jahat sehingga kita hanya sibuk ngurus mereka, ketika halangan, ketika hambatan, ketika masalah terjadi dalam pekerjaan Tuhan, maka sungguh itu buang-buang waktu, sudah. Ingat, sejak semula ada kelemahan fatal dari manusia, itu sejak peristiwa Taman Eden. Ketika Adam ditegur oleh Tuhan,
maka dia menyalahkan istrinya. Ketika istrinya ditegur oleh Tuhan, maka dia menyalahkan ular. Nah, ularnya bingung menyalahkan siapa lagi. Nah, di situ kita melihat ular memang si setan itu sadar memang dia salah. Tapi kan nggak harus dia yang disalahkan. Memang dia sudah salah dari sononya istilah. Kalau dia tidak diberi kesempatan, maka tidak mungkin dia bisa bekerja. Ini sebuah prinsip yang harus kita kenali dalam kehidupan ini. Nah, peristiwa Taman Eden itu terbawa sampai hari ini dalam kehidupan kita. Bahwa kalau kita menyalahkan orang atau si setan di dalam semua hal yang terjadi dalam diri kita, sangat berbahaya sekali. Saudara, di Indonesia 2 tahun lebih kurang belakangan ini muncul seorang tokoh namanya Gede Pramana. Dia orang Hindu tapi fahamnya New Age, dan orang ini sangat dipakai di dalam banyak seminar. Saudara, kita harus hati-hati sebagai orang percaya membaca, tapi saya senang mengikuti. Nah, luar biasa, dia adalah orang pertama di Indonesia. Kalau di India dan di negara lain sudah banyak. Gelarnya itu bukan dokter ini, dokter Andes, atau sarjana ini, atau apa, tidak. Dia punya gelar yang sangat indah dalam kehidupan kita, penutur kejernihan. Dan ini buat saya hal yang menarik sekali. Saya banyak baca buku tentang dia untuk mengetahui. Dan dia sering tampil di TV, dan tiap kali tampil dia nggak lebih daripada 3 menit. Dan memang penutur kejernihan, ini yang saya kagum. Seharusnya orang Kristen yang punya gelar ini, penutur kejernihan. Saudara, kalau kita mengikuti cara hidupnya dan cara pelajaran Gede Pramana ini, sederhana sekali. Satu contoh, satu hari dia tampil di SCTV, dia bawa kantong kresek. Begitu dibuka, disuting oleh kameramannya, maaf, itu kotoran sapi. Saya pikir ngapain ini orang bawa kotoran sapi di depan layar TV. Nah, terus dia tutup lagi, dia berkata, bagi sebagian orang, bahkan bagian terbesar, kalau saya berikan sekantong kotoran sapi, mereka akan maki-maki dan marah kepada saya. Tapi kalau dia petani, dia akan berterima kasih dengan barang ini karena jadi pupuk. Selesai. Terus dia serang, terus dia ngomong, nah, kotoran-kotoran sapi itu ada begitu banyak kita temui dalam hidup kita sehari. Itu yang disebut penutur kejernihan. Jumat Agung yang lalu, dia nulis sebuah artikel yang saya sangat setuju. Dia berkata 3 kalimat saja, dan itu penting pas Jumat Agung, sudah. Maka itu banyaklah baca. Jangan cuma melamun, kapan kaya, kapan kawin, terus bertobat orang seperti itu. Banyak membaca itu akan membuat kita membuka jendela kehidupan kita. Apa saja, jangan cuma baca yang rohani saja. Saudara, ini prinsip yang penting. Menyedihkan sekali kalau sampai anak-anak Tuhan, apalagi para pemuda mahasiswa, saudara malas baca. Banyak baca, apa saja saudara boleh baca. Dia menulis cuma 3 kalimat dan buat saya sangat menarik. Dia bilang, apabila seseorang dalam hidup itu suka menyalahkan orang lain dan keadaan, katakan maka itulah tanda pendidikan harus dimulai untuk orang itu. Tetapi apabila orang itu tidak lagi menyalahkan orang lain dan keadaan sekitarnya, tapi mulai menyalahkan dirinya sendiri, kalau terjadi sesuatu, maka orang ini dikatakan berpendidikan. Tetapi ini yang terakhir, kalau orang itu tidak pernah menyalahkan siapa-siapa, termasuk menyalahkan dirinya sendiri, berarti pendidikan sudah selesai bagi orang itu. Saya renungkan kata-kata itu, luar biasa. Dengar, dia bukan orang Kristen. Berapa banyak kali dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, ketika kesalahan, kegagalan terjadi dalam hidup kita, kita langsung tunjuk seseorang atau sesuatu. Dan yang paling banyak kita tunjuk adalah pasti setan. Pasti setan. Bukan saya pro dengan mereka, tidak.
Tapi buang-buang waktu kalau hanya nyalakan yang memang sudah salah. Mengapa kita tidak pernah melihat ke diri kita sendiri dalam kehidupan ini? Pasti ada unsur-unsur kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita ini yang menyebabkan dia bisa bekerja dalam diri kita. Kalau kelemahan-kelemahan itu kita bisa atasi dengan kuasa Roh Kudus, maka percayalah hal apapun juga setan gak akan pernah punya kesempatan dalam kehidupan kita. Renungkan ini baik-baik dalam hidup ini. Jadi siapa di antara kita yang sampai hari ini masih terus suka menyalahkan sesuatu atau seseorang? Bertobatlah saudara. Saudara adalah orang yang paling bodoh di dunia ini kalau kita tidak mau mengakui akan kekurangan, kelemahan, dan kesalahan diri kita sendiri. Nah, apa prinsipnya? Kita buka 1 Petrus pasal yang pertama. Ini prinsip. Menjadi Kristen itu adalah sebuah proses untuk belajar terus, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah berakhir. Betul saudara? Saya ulangi lagi, ini prinsip penting. Menjadi Kristen itu kita harus dalam sebuah proses belajar yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berakhir. Terus itu menjadi Kristen. Bahkan saya mempelajari sekolah Tuhan Yesus ini sebuah sekolah yang sangat unik dan tidak ada duanya di dunia ini. Inilah satu-satunya sekolah yang luar biasa. Maka itu karena saya memegang prinsip ini, tolong para pemimpin dalam kehidupan saudara perhatikan. Karena prinsip ini saya pegang sampai hari ini, saya tidak pernah, bukan cuma belum pernah, memecat orang dalam pelayanan saya atau dalam kepemimpinan saya. Mengapa? Alasan pertama, Tuhan Yesus pun tidak pernah mencat Yudas. Betul? Maka itu kalau ada pemimpin rohani, ada pendeta bisa mencat yang dipimpin, saya tidak bisa respect kepada orang seperti itu. Sombong betul dia. Karena dia punya hak untuk tidak bisa dipecat oleh siapa-siapa. Maka itu sudah seenaknya memecat orang yang pernah gagal dalam kehidupan. Nah, yang kedua ini yang saya temukan. Sekolahnya Tuhan Yesus adalah satu-satunya sekolah di dunia ini yang tidak pernah punya batas umur untuk masuk sekolah. Jadi kalau ada oma-oma bertobat umur 87 tahun, hari itu dia baru percaya Yesus, maka hari itu dia masuk TK surga. Bayangkan ada oma masuk TK, ini di mana cerita? Maka oma ini belajar hal dasar dalam hidup kekristenan. Setuju? Jadi nggak ada batas umur. Lalu sekolah ini saya temukan sekolah yang luar biasa di dunia ini, maksimal sudah nggak bisa lagi. Kalau sampai 4 kali, karena 90% lebih semua sekolah itu maksimal 3 kali. Kalau satu murid, satu mahasiswa ujian satu hal, satu mata pelajaran, satu mata kuliah 3 kali gagal atau 4 kali gagal, pasti D. Berarti nggak mungkin ada kesempatan ke-5, ke-6 kali. Capek juga dosennya nungguin murid yang begini. Tapi sekolahnya Tuhan Yesus, hernya itu bisa ribuan kali. Untuk satu soal saja, kalau kita nggak pernah selesai, nggak pernah lulus, malaikat itu nggak pernah bosan ketemu kita lagi. Walaupun ribuan kali soal yang sama, dia tetap harus nunggu kita untuk lulus. Tapi kita yang rugi, kita buang-buang waktu, sehingga pelajaran-pelajaran lain nggak pernah kita ikuti karena nggak bisa harus tunggu yang satu ini. Betul nggak? Ini sekolah yang luar biasa. Maka itu kekristenan banyak yang berhenti atau mandek karena satu soal saja yang paling gagal, paling banyak gagal dalam penelitian saya adalah soal mengampuni. Saudara, kalau kita tidak pernah lulus dalam hal mengampuni, maka sampai saudara tua bangka sekalipun jadi Kristen, maka soal ulangan dan ujian tidak pernah berubah, tetap mengampuni. Dengarkan ini, jangan tertawa saudara. Itu menunjukkan kegoblokan kita.
Jangan ditertawakan dirimu. Maka itu perhatikan baik-baik. Menjadi Kristen itu sebuah proses pendidikan belajar yang tidak pernah berakhir. Terus. Nah, kalau kita melihat konsep ini betapa mengerikan, kira-kira nanti kalau saya pakai angka kasar, ada 90% lebih orang Kristen sampai isu datang yang gak pernah selesai untuk satu soal pengampunan. Ini yang paling sulit. Belum soal-soal yang lain, kekudusan, menang atas percabulan, iri hati, dan semua. Nah, apabila dalam konsep kehidupan kita menjadikan hal ini sebagai pelajaran, maka sesulit apapun, seberat apapun, setidak enak apapun hal-hal yang kita harus hadapi dalam hidup ini, maka saya percaya saudara tidak akan pernah gagal lagi, karena saudara tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Berarti saudara menerima bahwa ini memang termasuk daripada proses belajarku sebagai orang Kristen. Betul tidak? Enggak akan menyalahkan orang lain. Akan saudara terima keadaan itu. Inilah konsep yang kita harus kenali, kita harus miliki dalam kehidupan ini, anak-anak Tuhan. Sekarang saya akan tunjukkan hal ini dan saudara catat baik-baik. Saudara, ternyata Tuhan kita tidak pernah mengukur sebagai penilaian sampai di mana pengenalan kita atau istilah umum kerohanian kita di hadapan Dia itu dengan menilai atau mengukur lewat aktivitas pelayanan kita. Ternyata sama sekali tidak. Saya kaget waktu dia tunjukkan itu. Dengar baik-baik, yang begitu aktif dalam pekerjaan Tuhan sehingga orang melihat, wih kamu itu luar biasa. Tunggu dulu, saya ulangi lagi. Ternyata Tuhan Yesus tidak pernah menilai sama sekali atas keaktifan, kesibukan, dan sekian lamanya kita melayani Dia dalam pekerjaannya. Itu sama sekali tidak menjadi penilaian di hadapan Dia. Juga persembahan yang kita berikan kepada Dia itu pun bukan jadi penilaian. Hanya bendahara gereja dan pendeta yang nilai uangnya berapa. Tuhan tidak pernah menilai. Yang Dia nilai cuma bagian ini. Lulus tidak atas semua mata pelajaran yang kita harus selesai. Maka itu mulai hari ini setiap pribadi jangan menggunakan waktu sekian tahun. Aku sudah jadi hamba Tuhan, aku sudah melayani. Ternyata tidak. Yang dia ukur adalah soal demi soal dalam kehidupan. Kita lulus atau tidak. Itu dinilai. Saudara, untuk bisa membuat pengertian ini lebih jelas dalam kehidupan kita, mulai hari ini yang belum pernah mempelajari, menyelidiki, dan mengenal kehidupan Yusuf, saudara kita di Mesir, pelajari. Yusuf adalah contoh yang paling jelas untuk kita temukan dalam kehidupan ini. Adalah satu pribadi, saudara, yang sungguh-sungguh soal demi soal yang Tuhan hadapkan kepada dia kerjakan dengan baik. Maka itu kalau saya pakai istilah gede prama tadi, maka Yusuf sudah nggak perlu pendidikan lagi. Karena sampai dia mati, dari dia umur 17 tahun. Perhatikan, dari umur 17 tahun ketika pertama kali dia mengalami fitnahan, tekanan, dan penderitaan, bukan oleh orang lain, tetapi oleh ke-10 kakak kandungnya, yang lain mama itu tadi. Ternyata sampai dia mati, dia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Saudara perhatikan, bahkan dia pun tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Kalau sampai dia menyalahkan diri sendiri, berarti itu hal yang kedua buat Potifar. Maka dia akan menyesal ketika istri Potifar. Maka itu saya sering berkata, untung Yusuf bukan orang Indonesia. Itu untungnya. Kalau Yusuf orang Indonesia, lain cerita Alkitab itu. Kenapa saya pakai istilah ini? Orang Indonesia dari pemerintahnya, pejabat tingginya, sampai rakyatnya, sampai pendetanya juga. Di negara ini selalu pakai istilah haji-haji mumpung. Ada kesempatan mumpung. Coba jujur, kalau Yusuf orang Indonesia,
Nah, Potifar itu pejabat tinggi di kerajaan Mesir. Potifar itu orang kepercayaan Firaun. Lalu istrinya ngajak hubungan seks dengan Yusuf. Nah, ini pikiran orang Indonesia. Wah, ini koneksi nih. Koneksi. Wah, lalu akan terjadi nepotisme nanti di situ. Pasti istri pejabat ini akan menolong aku. Kira-kira ya atau tidak kalau dia orang Indonesia? Nah, ya toh. Maka itu hancurnya negara ini bukan karena krisis moneter, karena mental kita sudah rusak. Ini yang mengerikan sekali. Lihat para pendeta, lihat para pengerja di gereja, mumpung, semuanya mumpung. Mengerikan sekali. Nah, kita harus hati-hati dengan Yusuf tidak menyalahkan dirinya. Renungkan. Maka seharusnya sebagai manusia yang normal tidak mengenal kebenaran, Yusuf akan berkata, kalau aku tahu upah ketaatanku untuk hidup kudus masuk penjara, lebih baik aku berzina waktu itu. Pasti aku selamat. Betul tidak? Renungkan. Maka seharusnya kalau dia adalah normal, bukan berarti kita tidak normal, bukan begitu maksudnya. Normal dalam arti pikiran dosa. Yusuf akan menyalahkan dirinya, betapa gobloknya aku tadi, betapa bodohnya aku, kenapa aku begitu. Saudara, ketika dia difitnah tanpa diadili, memang secara hukum dia kalah. Kenapa? Bajunya ketinggalan. Ini yang jadi bukti. Padahal bajunya bukan dia yang ngelepas, tante genit yang kurang ajar ini yang narik. Betul tidak? Dia yang tarik, ya memang Yusuf kalah sudah kalau dalam hari ini, karena ya bajunya ketinggalan di kamar itu. Tapi yang luar biasa, dia tidak menyalahkan dirinya, dia pun tidak menyalahkan istri pun tidak. Dia menikmati penjara itu. Luar biasa. Jadi ketika Jumat Agung itu saya baca tulisan Gede Brahma, saya mikir, ini orang pemikirannya luar biasa. Nah, secara logika nggak masuk dalam logika manusia. Visi yang dia terima waktu dia umur 17 tahun, nggak main-main visi itu, visi yang luar biasa. Betul? Masih ingat? Bulan bintang aja tunduk menyembah, itu nggak main-main. Lalu visi itu harus dihadapkan, ada penjara. Secara logika sudah nggak ketemu hitungan. Mau jadi raja bagaimana? Sudah jadi narapidana begini, betul nggak? Secara poin sudah kalah semuanya. Siapa mau pakai pemimpin dari penjara? Nah, saudara baca baik-baik Kejadian 39 akan tahu di ayat 21 dikatakan itu penjara raja-raja, penjara tempat tahanan politik, itu maksudnya. Habis dia, saudara. Tapi lagi sekali kita tidak menemukan Yusuf menyalahkan siapa-siapa, dia nikmati. Coba bayangkan, logika mana bisa menghitung dari penjara tahanan politik langsung jadi raja, cuma satu langkah, tidak perlu berapa langkah. Tidak ada logika bisa mengerti itu. Tapi logika surgawi Yusuf mengerti. Ternyata justru dari penjara itu tinggal satu langkah dia ke kursi Firaun. Coba bayangkan. Bisa berkata amin untuk ini? Maka itu begitu bodohnya hidup kita kalau kita menyalahkan sesuatu atau seseorang ketika kita harus mengalami sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita. Betapa bodohnya. 1 Petrus 1, saya akan baca ayat yang ke-6 mulai. Bergembiralah akan hal itu. Nah, mendengar kata firman bergembiralah, kita pasti berbunga-bunga. Akan hal apa kita harus bergembira? Nah, ini yang penting. Akan hal apa kita harus bergembira? Sekalipun sekarang ini kamu. Nah, saudara, hampir semua firman yang berbicara soal penderitaan, ujian, pencobaan, saudara kumpulkan dari mulai Kejadian sampai kitab Wahyu, maka kira-kira hampir 90% semua firman yang mengatakan penderitaan, ujian, semuanya itu ternyata kata waktunya adalah seketika atau sementara atau sebentar. Perhatikan saja. Lihat ayat ini, dan saudara perlu garis bawah. Saya ulangi dulu.
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu berapa lama? Seketika, nggak pernah lama. Tapi kalau ada di antara saudara merasakan punyaku ini lama sekali, maka kalau ada orang ngomong seperti itu kepada saya akan langsung berkata, kamu yang memberontak. Itu saja. Saudara, ketika saya bertemu dengan beberapa dokter ahli bedah yang saya kenal, dan salah seorang anak saya sekarang sedang ngambil bedah di Erlangga, Surabaya, karena sudah hampir selesai, sungguh hal yang luar biasa. Nah, saya banyak belajar dari mereka. Maka kesimpulannya begini, dan saudara pasti nggak pernah tahu sebelumnya, kalau saya nggak pernah ketemu dokter bedah. Mengapa kalau dokter mengoperasi pasien itu harus dibius? Ada dokter khusus anestesi pembiusan. Ya saya jawab supaya nggak sakit. Ternyata bukan. Lalu saya tanya, supaya pasien itu nggak nonjok dokternya waktu dioperasi. Oh, itu sebabnya. Saya tertawa bukan? Tapi inilah kebenaran. Jadi sama juga Bapak kita dengan kita. Waktu kita diproses, ya pakai istilah dokter, dioperasi, sebetulnya Papa nggak mau bius kita. Tapi karena dia tahu kita suka berontak, maka itu dia bius kita. Pernah dengar seorang hamba Tuhan waktu berkhotbah tentang kejadian 2, mengapa ada tulisan ini waktu Hawa dibentuk oleh Tuhan untuk Adam. Ada ayat begini, maka Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Perhatikan ada kata nyenyak. Saudara, ini salah satu cara untuk kita mempelajari firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus berkata satu titik saja dari firman itu tetap ada kuasa, apalagi satu huruf, satu kata, satu kalimat, pasti lebih berkuasa lagi. Nah, hal seperti ini kita perlu perhatikan. Kalau firman menulis, maka Tuhan membuat Adam tidur nyenyak, sama supaya dia itu enggak banyak melawan. Bayangkan kalau Adam enggak dibuat tidur nyenyak, ketika Tuhan membentuk Hawa, Tuhan hidungnya kurang mancung itu Tuhan. Aduh, mata begitu bagaimana itu kakinya Tuhan, itu pipinya ribut terus itu. Nah, ketika saya dengar ada buatan khotbah begitu, saya setuju betul juga. Setuju sekarang mengerti. Jadi kenapa dokter harus bius orang yang mau dioperasi supaya nggak nonjok dokternya. Jadi proses menjadi lama ketika kita harus dibentuk karena ternyata kita suka memberontak dan melawan. Nah, gambaran dari firman Tuhan, Yusuf begitu cepat proses itu karena dia menyerah. Tapi Israel yang seharusnya cuma sekian minggu sudah sampai ke Kanaan, jadi 40 tahun, itulah contoh. Akhirnya yang seketika menjadi seketika berkali-kali sudah. Mengerikan keadaan itu. Maka itu jujurlah pada diri sendiri, orang-orang Kristen. Dengarkan, jujurlah kepada diri sendiri. Sudah berapa tahun saudara menjadi Kristen? Sudah berapa tahun saudara mengenal rencana Tuhan dalam hidupmu? Pertanyaannya, ini sudah April 2004. Saudara, nggak main-main, waktu ini begitu cepat berlalu. April tanggal 1 kan masih ingat kita. Terus tanggal 5-nya pemilu. Berarti sudah tanggal 15. Sebenarnya habisnya April, sudah Mei lagi. Begitu cepat. Lalu kekristenan kita tidak nampak perubahannya. Saudara, berarti kita tidak pernah untuk mentaati, untuk menikmati, untuk mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Menyedihkan sekali keadaan ini. Berapa tahun sudah jadi Kristen? Mungkin kalau ada yang tanya orang Manado, kapan kamu jadi Kristen? Pokoknya boulevard belum ada. Wih, hebat sekali. Misalnya, dari tahun berapa itu? Nah, saudara, jangan tertawa. Malu-maluin saja, ditertawain begitu. Berapa tahun kita jadi Kristen? Sampai di mana perubahan yang ada dalam kehidupan kita? Karena kita nggak mau belajar, kita melawan, kita memberontak. Maka itu Tuhan nggak bisa buat sesuatu yang nyata dalam diri kita. Ada seorang, saya mau ceritakan ini dan
Sungguh dia luar biasa. Dia orang Batak, namanya Peris Banjarnegara. Tahun 96, saudara, pertama kali saya ketemu dia. Nah dia, saya nggak pernah kenal dia. Dia pun baru kali itu ketemu saya, dan dia memang cari saya. Nah terus dia berkata bahwa saya ingin sekolah jadi guru. Nah saya ini kalau dengar ada orang yang jadi guru, hati saya itu senangnya luar biasa. Tanpa saya tanya ABC tentang dia, karena Roh Kudus menyatakan sekolahkan dia. Pas 96, maka saya berkata kepada dia, kamu cepat cari sekolah. Saya pun nggak tanya orang tua di mana enggak. Buang-buang waktu. Kalau Roh Kudus berkata ya, kenapa saya mesti macam-macam lagi? 2 minggu kemudian dia beritahu saya, dia panggil saya Om waktu itu. Om, saya dapat di UGI. Nah saya ada 2 pilihan, 1 bahasa Inggris, 1 BP, ya, bimbingan. Ketika dia dapat itu, sejahtera saya bilang, kamu masuk yang bagian bimbingan. Saudara, lalu dia mulai tes, dan puji Tuhan dia diterima. Jadi dia mulai kuliah tahun 96. Berapa waktu kemudian, kira-kira dia sudah masuk semester 3. Kepala sekolah saya yang SD di Nabire itu berkata begini, bahwa sekalipun anak-anak SD kita baru kelas 3 sekarang ini, tapi kita harus mulai memikirkan kepala sekolah SMP kalau anak-anak ini lulus tersenang. Saya kaget juga, baru kelas 3 belum naik kelas saja sudah mikir kepala sekolah SMP-nya, bilang nanti dulu. Lalu kepala sekolah SD ini, kepala sekolah SD kami itu orang Sangir, Yojanangaro. Dia menerangkan, padanya sekolahnya begini. Oh betul juga. Nah waktu Pak Yojanangaro ini menerangkan bahwa kita harus siap-siap untuk kepala sekolah SMP, saya langsung ingat Peris Banjarnegara ini. Sebentar, dia kelas semester berapa sekarang saya itu? Luar biasa. Ternyata ketika anak-anak ini kelas 6 lulus, Peris ini sudah selesai sebelum anak-anak kelas 6. Langsung saya telepon dia ke Jakarta. Saya bilang, Peris. Nah setelah saya tahu ternyata dia itu anak yang gak punya ayah, maka saya ambil janji anak saya, dan bahasa Batak ayah dipanggil Amang, dia panggil saya Amang, bilang, Peris, Amang menetapkan kamu untuk jadi kepala sekolah SMP. Dia syok, saudara. Dia belum sampai sakit perut waktu dia dengar telepon saya itu. Kenapa, saya tanya. Amang jangan main-main, jadi guru aja belum pernah, mau jadi kepala sekolah langsung. Mau jadi apa nanti sekolah itu? Ya, waktu dia ngomong itu saya pikir betul juga, jadi apa nanti ini? Dia nggak punya pengalaman. Saya bersyukur kepada Tuhan, 97% guru-guru kami yang ada di Papua yang ngajar di sekolah-sekolah itu 100% adalah guru-guru yang belum pernah punya pengalaman ngajar, tapi yang luar biasa. Pemerintah menghargai sekolah itu tetap jadi sekolah yang terbaik. Sudah, saya dorong dia. Tiap kali saya ke Jakarta, saya panggil dia terus. Nah, saudara kan dia lulus, dan betul, saudara dia jadi kepala SMP tahun 2001 yang lalu. 2002, ya 2001 yang lalu. Dia jadi kepala sekolah SMP. Saudara, semester pertama dia stres karena dia belum pernah ngadepi anak-anak Papua. Stres berat dia. Nah istrinya bilang, Amang kami nggak kuat, sudahlah lebih baik kami kembalikan uang ini, uang sekolah yang pakai suami saya, lebih baik saya bayar aja. Nggak tahan aja, kami beri dorongan lagi, istri saya juga menguatkan, teman-teman guru menguatkan. Sudahlah, sekarang inilah kuasa doa, dan dia menunggu. Menjelang SMP kelas 1, kenaikan kelas ke kelas 2, luar biasa. Pemerintah Kabupaten Nabire memberi bantuan yang gak main-main. Lalu kepala sekolah tanya, kenapa? Dan ini yang luar biasa. Setelah kami amati keadaan sekolah ini, SMP namanya SLTP anak panah, dia juga memberi nama anak panah itu. Maka kami akan tetapkan ini jadi sekolah unggulan untuk kabupaten ini. Saudara, dia makin stres. Sekolah unggulan gak main-main nanti. Ringkas cerita, waktu semester pertama kelas 2, anak-anak SMP ini naik kelas 2, saudara, dan betul-betul pemerintah menetapkan itu.
Bahkan pemerintah menyatakan gedung SMP yang dipakai adalah gedung SMP terbaik untuk seluruh Papua. Lalu SMP ini punya lab komputer khusus. Dan ini SMP pertama di Papua yang punya lab khusus untuk komputer. Nah, sekarang ini sedang membangun lab khusus untuk bahasa. Lalu 2 minggu lalu saya berkata pada istrinya, masih mau pulang? Saya tantang itu, enggak, sudah kalau begini sudah. Ya, saudara bisa bayangkan, dia enggak pernah punya pengalaman jadi guru langsung kepala sekolah. Karena dia taat, dia termotivasi, dan dia bisa berhasil. Dan ini sungguh luar biasa. Refli Umpel yang sedang ambil S2 untuk manajemen pendidikan, dia nanti akan dipersiapkan untuk kepala sekolah SMA. Saudara, Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita ini kalau kita sungguh-sungguh mengikuti apa yang dia katakan. Amin. Jangan menggunakan logika kita, nggak akan sampai. Gunakan logika Roh Kudus, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan nanti. Gunakan. Nah, karena cuma seketika kita berduka cita, kata harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maka itu terimalah semua keadaan setidak enak apapun tanpa menyalahkan siapa-siapa dan sesuatu. Ingat ayat 7. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus wahyukan ini. Yang ngantuk-ngantuk engkau jamah dalam nama Yesus supaya sadar betul. Perhatikan. Maksud semuanya itu. Nah, jelas. Maksud semuanya itu. Semua apa? Semua duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan. Garis bawah sama, saudara, di semua sekolah sama. Coba begini, kalau saudara dosen, kalau saudara guru, apakah kalau saudara melihat mahasiswa saudara atau murid saudara itu sudah jelas dia pandai, diakuilah dia pintar, pasti gitu. Lalu sebagai dosen, sebagai guru, apakah kita ketika waktu ujian akan berkata menyetujui permintaan anak itu, Pak, kami nggak usah diuji, nanti Ibu kami nggak usah saya nggak usah diuji, kan Ibu tahu, Bapak tahu saya pintar. Apakah sebagai pendidik saudara akan meluruskan permintaan murid atau mahasiswa seperti ini? Ya atau tidak? Tidak. Kenapa? Maka saudara akan keluar kata-kata yang sama. Bukan saya yang akan membuktikan bahwa kamu itu pandai atau tidak, tapi kamu sendiri perlu bukti. Betul nggak saudara? Nah, itulah Tuhan kita. Inilah sekolah yang luar biasa. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Maka itu saya katakan tadi, Tuhan tidak akan membuat penilaian atas hidup kita dari pelayanan dan aktivitas yang kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan. Sama sekali tidak. Dia tidak akan memberi penilaian kepada kita lewat cara kita berdoa sekian jam, sekian hari. Dia akan memberi penilaian kita ketika kita mengalami berbagai macam pencobaan yang penuh dengan penderitaan itu. Kita lulus atau tidak. Pikirkan itu baik-baik anak Tuhan. Kalau saudara pernah baca Lukas 18 ayat 8 contoh. Karena itulah satu-satunya ayat yang menyatakan Tuhan Yesus ternyata bisa khawatir. Dikatakan kalau anak manusia datang nanti, apakah dia masih mendapati iman di bumi atau tidak? Betul ya? Jadi itu menunjukkan kekhawatiran Tuhan Yesus. Nah, heran kalau Tuhan Yesus bisa khawatir. Ternyata yang dia khawatirkan bukan soal ada ibadah atau tidak, ada gedung gereja atau tidak, bukan itu yang dia khawatirkan. Yang dia khawatirkan adalah kalau dia datang nanti, dia masih mendapati iman gak di bumi ini. Nah saudara, ada begitu banyak iman dalam Alkitab.
tapi pakailah iman dalam kitab Yudas. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Ketika teologi kemakmuran masuk ke Indonesia tahun 86, saya ingat betul tahun 86, teologi kemakmuran mulai masuk Indonesia. Ketika pengajaran-pengajaran dari Amerika dan Korea datang ke Indonesia, maka sebagian besar gereja aliran karismatik di Indonesia menyerap habis doktrin teologi kemakmuran. Pokoknya kaya. Wih, ngeri sekali. Waktu itu iman dijadikan hal yang sangat memalukan. Berapa kali terjadi penjual-penjual mobil di showroom-showroom itu didatangi oleh orang-orang karismatik. Enggak beli, enggak apa, cuma letakkan tangan dalam harus jadi mobilku. Orang jadi heran. Malu-maluin saja waktu itu. Itu terjadi di Jakarta, di Surabaya, di mana-mana. Beriman, lalu mulai ribut ngurus jodoh dengan 10 kriteria. Beriman, syukurkan kepada Tuhan. Kurang ajar betul. Akhirnya iman itu dimanipulasi hanya untuk keuntungan diri sendiri. Maka itu perhatikan, kalau kita menggunakan kitab Yudas, maka kita akan menemukan kalau firman menulis imanmu yang paling suci. Dengarkan, berarti ada iman yang tidak suci. Betul tidak? Karena Yudas menuliskan itu, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Lalu 1 Petrus 1 ayat 7 ini dituliskan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan iman yang bagaimana? Perhatikan, iman apa? Kemurnian imanmu. Kalau ada kemurnian iman atau iman yang murni, maka sama konsep pemikiran kita. Berarti ada iman yang tidak murni. Nah, sekarang kita tanyakan dalam hidup ini, iman apa yang kita pakai sampai hari ini dalam hidup? Iman macam apa? Lihat ini. Maka itu ujian dalam berbagai-bagai penderitaan. Saudara dan saya tidak boleh mengelakkan diri. Kita harus hadapi itu. Katakan amin. Karena ini harus, dan inilah prinsip kekristenan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan apa? Api. Ngeri sekali. Tapi lihat hasilnya, anak-anak Tuhan. Inilah yang terakhir yang Tuhan rindukan terjadi. Gak main-main. Kalau semua kita lulus dalam ujian iman seperti itu, maka 3 hal akan jadi bagian kehidupan kita. Kalimat terakhir ayat 7, saudara perhatikan. Sehingga kamu memperoleh 1 apa? Puji-pujian. 2 apa? Kemuliaan. 3 apa? Kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Gereja, inilah iman yang paling suci, yang pada akhirnya akan menghasilkan 3 hal yang gak main-main. Gereja yang tahan uji. Saya berkata gereja adalah diri kita, bukan gedung, bukan organisasi. Maka pada akhirnya gereja seperti itu akan mendapatkan ini yang kita harus cari, kita harus raih dalam hidup kekristenan kita. Puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan dan kehormatan. Saudara simpan baik-baik. Maka itu dalam seluruh tujuan, sasaran, motivasi hidup iman Kristen kita, jangan pernah keluar daripada prinsip ini. Katakan amin. Yang lain, saudara, itu hanya sampingan saja. Tapi ini sasaran. Ini sasarannya. Betapa luar biasa kalau semua kita pada akhirnya Yesus Tuhan akan menyatakan itu ketika dia menyatakan dirinya. Ternyata dia nggak sendirian. Dipuji, tadi hormati, dan kita dimuliakan. Nggak main-main. Inilah kekristenan itu, saudara.
Maka itu ketika kita harus, jangan lupa garis bawahi kata harus di ayat 6 tadi, seketika harus berduka cita. Kata harus itu penting. Maka ketika kita harus mengalami berbagai macam duka cita oleh berbagai pencobaan, ternyata ada tujuan yang enggak main-main, yang luar biasa dalam kehidupan. Dahsyat sekali Tuhan. Anak-anak Tuhan, apa yang kita alami hari-hari ini dalam kehidupan kita? Biarkan Roh Kudus terus menuntun, membawa, mengangkat kita dalam semua hal yang sungguh-sungguh kita bisa mengalami itu semua. Inilah Tuhan yang kita layani, yang kita sembah, yang sungguh-sungguh luar biasa. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus 4, 1 sampai 6. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani secara fisik, saudara, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Roh Kudus dalam nama Yesus, sadarkan setiap kami bahwa Engkau itu sayang kami luar biasa, Tuhan. Saudara, perhatikan kontradiksinya ayat ini. Kalau memang kita mempelajari firman bagian pertama ayat 1 ini, Kristus telah menderita penderitaan badani. Apalagi bagi saudara sudah nonton filmnya The Passion of the Christ, saudara, itu film sungguh luar biasa. Ketika tahun 2002 Mel Gibson mulai mendapat pewahyuan dari Roh Kudus. Waktu itu saya baca sebuah majalah, saya sampai nggak percaya Mel Gibson dapat pewahyuan buat film. Kita tahu dia itu aktor bagian action yang mainnya keras betul, dapat pewahyuan. Soalnya dia berkata begini ketika Roh Kudus mewahyukan pada dia. Pertama kali yang muncul di perkataannya, waktu saya baca tulisan yang pertama muncul tahun 2002 itu, dia berkata gini, apa laku film ini? Ya betul pertanyaannya. Dia berargumentasi kepada Tuhan, Tuhan, sudah puluhan film dibuat dengan banyak versi tentang Engkau. Kenapa aku mesti buat lagi? Saudara, sekian bulan dia bergumul dengan Roh Kudus. Maka itu saya kagum, bintang film yang sudah tenar tapi bisa merendahkan hati. Film itu dia biayai dengan uangnya sendiri, sebab gak ada produser mau keluarkan uang. Ya itu jawabannya, apa laku? Sudah banyak film tentang Yesus kenapa dibuat lagi? Dia bergumul lagi. Roh Kudus memberikan jawaban, aku tidak menyuruh kamu membuat film tentang Yesus seluruhnya, cuma 12 jam terakhir kehidupan. Tapi dia sulit. Yang bagian mana? Dengan jelas Roh Kudus berkata kepada dia, kamu visualisasikan Yesaya 53. Maka itu saudara, seluruh pemain filmnya tidak ada yang pernah main film yang terkenal, karena pasti minta bayaran mahal nanti. Tapi dalam kesaksian, seluruh figuran dan pemain film itu akhirnya dari yang Muslim, dari yang orang Yahudi, dari yang gak mau percaya Tuhan, maka jadi percaya Tuhan Yesus semua. Itu film memang luar biasa. Bayangkan, belum pernah ada film tentang Yesus yang menjadi kontroversi begitu luar biasa. Inilah satu-satunya film tentang Tuhan kita yang dimusuhi habis-habisan oleh setan. Sampai hari ini di Indonesia belum ada kepastian, karena kelompok terbesar tidak mengizinkan film itu main. Karena mereka tahu pertobatan akan luar biasa. Saudara, bulan April itu lembaga Alkitab Amerika sampai Iran belum pernah terjadi dalam sejarah. Begitu pasca minggu yang lalu saya baca berita, penjualan Alkitab naik 30% hanya dalam waktu 2 bulan. Lalu komentarnya, mungkin gara-gara film itu. Karena kalau saudara pernah lihat di Metro TV, kira-kira yang akhir Maret antara 20-an, saya tertawa dengar berita itu. Ada seorang pembunuh di Texas. Berapa puluh tahun yang lalu pembunuhan terjadi.
Dan waktu diotopsi, maka pengadilan menyatakan orang ini mati bunuh diri. Ya sudah, membunuh diri. Ternyata dia nggak bunuh diri, dia dibunuh. Pembunuhnya baru ngaku setelah peristiwanya 44 tahun. Setelah pembunuhnya nonton film The Passion of the Christ, dia menyerahkan diri ke polisi. Nah, polisinya bingung. Sudah ditutup kasus ini, mau bagaimana? Itu Metro TV memberitakan itu. Secara luar biasa. Maka kalau yang pernah nonton film itu, maka akan ngeri kalau membaca ayat 1 kalimat pertama. Betul-betul mengerikan. Penderitaan Yesus. Maka itu inilah satu-satunya film Yesus yang punya batas umur 13 tahun ke atas. Kenapa? Karena anak kecil nggak boleh nonton film itu di Amerika. Karena penyiksaannya itu sadis sekali. Nah, karena film Yesus bagi 13 tahun ke atas, kayak film cabul aja. Karena penderitaannya begitu luar biasa. Nah, kalau kita memikirkan ayat pertama, kalimat pertama, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus. Maka kata harus ini menakut. Tapi dengarkan, Bapa kita satu pribadi yang sangat kenal kehidupan kita, yang dia minta kepada kita lebih dulu, perhatikan baik-baik anak Tuhan, bukan secara fisik atau badani. Dia berkata, persenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Oh, nggak ada yang ngamen, berarti nggak ngerti itu tadi. Amin kan, ini firman luar biasa. Karena pertama, Papa kita tidak meminta dan mengharapkan secara fisik kita menderita, tapi di pikiran dulu kita persiapkan. Saya beri contoh begini, jangan tersinggung kalau ada yang biasa itu harus bertobat. Saudara, kenapa ada orang yang kebiasaannya utang melulu, utang terus kerjaannya. Nah, ternyata waktu saya mempelajari soal kejiwaan, sederhana penyebabnya. Orang itu melakukan sesuatu, termasuk yang narkoba. Gobloknya itu luar biasa orang narkoba itu. Saya utarakan begini. Misalnya di Manado, suatu hari dapat berita, ada sebuah sekolah dasar hari itu dapat pembagian biskuit gratis dari sebuah perusahaan. Ternyata berapa jam setelah anak-anak itu makan, keracunan semuanya, rame-rame dibawa ke rumah sakit. Walaupun gak ada yang mati, dan walaupun gak ada yang opname di rumah sakit, cuma dirawat, hari itu terus pulang. Saya mau tanya kepada saudara, ada nggak orang tua segoblok apapun ketika dengar berita itu, lalu merek biskuitnya ditunjukkan, ini biskuitnya? Ada nggak orang tua tetap beli biskuit itu anaknya? Sebodoh apa orang tua itu? Coba jawab, ada tidak? Tidak. Karena sudah tahu akibat biskuit itu berbahaya. Lihat orang narkoba, begitu bodohnya. Bukankah korban sudah banyak? Lihat ya, kalau bukan setan yang memperlakukan, nggak mungkin itu. Betul? Jadi orang narkoba itu orang yang paling bodoh sedunia. Sungguh, seharusnya orang seperti itu usah dilahirkan di bumi. Merusak betul-betul. Bukan cuma merusak dirinya, menyiksa keluarganya, menyiksa lingkungan. Mengerikan sekali. Saudara renungkan. Ternyata orang narkoba, orang berhutang, mencuri, berzina, ternyata semuanya sama. Dimulai dari pikiran. Coba lihat. Saya ambil contoh orang yang ngutang. Kenapa orang itu suka ngutang? Karena di benaknya, di pikirannya sudah ada konsep itu. Pokoknya kalau kepepet, ngutang aja. Nah, karena di pikirannya ada persenjataan ngutang, maka tiap kepepet dia pasti ngutang. Orang itu nggak mau berusaha dengan jerih payah, mau cari gampang saja. Sama orang narkoba, di benaknya sudah diisi. Pokoknya kalau aku punya masalah lagi, kalau aku disakiti lagi, kalau aku direndahkan lagi, aku pasti konsumsi lagi. Jadi di benaknya sudah ada itu. Nah, ini secara psikologi. Maka itu dalam hidup saudara dan hidup saya jangan ada alternatif. Itu berbahaya sekali.
Ngerti kata alternatif? Jangan punya persenjataan pikiran untuk mencari jalan pintas alternatif. Jangan. Kalau di pikiran kita ada alternatif, otomatis atau dengan sendirinya ketika kita menghadapi sesuatu yang mendesak, maka alternatif itu kita ambil. Karena sudah ada alternatifnya. Tapi kalau kita nggak punya pikiran seperti itu, ketika sesuatu kita hadapi, maka kita nggak akan cari alternatif. Kita akan hadapi secara normal. Ya sudah, kalau aku nggak punya uang, ya aku mesti kerja. Mau apa lagi? Betul? Gampang. Maka itu ayat ini luar biasa. Persenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Yang bagaimana Kristus telah menderita penderitaan badan. Hasilnya apa? Lihat kalimat berikut. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ayo baca sama-sama. Karena inilah satu-satunya firman dalam seluruh kitab suci kita yang menyatakan bahwa kita lepas dari dosa. 1, 2, 3. Ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, sejak saya mengerti kebenaran ini, maka saya akan meneliti betul kalau ada orang minta doa kelepasan. Ternyata doa kelepasan pun adalah alternatif bagi banyak orang. Dosa dan kelemahan kita itu ternyata tidak bisa selesainya doa kelepasan. Ternyata tidak. Doa kelepasan itu untuk pertama melepaskan ikatan besar, setelah itu tugas kita. Dan inilah satu-satunya firman dalam kitab suci kita yang menyatakan untuk setiap kita berhenti berbuat dosa, hanya mempersenjatai pikiran kita penderitaan badan. Dan alasannya sederhana. Mengapa Tuhan memakai cara ini? Apa tidak ada cara lain? Saudara, alasannya begini. Percayakah saudara bahwa semua dosa itu enak? Ya atau tidak? Coba jawab. Nggak usah ragu-ragu. Jangan pura-pura lupa. Coba jawab, dosa itu enak atau tidak enak? Dosanya enak. Betul? Nah, karena dosa itu enak, maka itu supaya kita berhenti berbuat dosa, dilawan dengan yang tidak enak, maka dia berhenti. Sederhana sekali dalam pemahaman. Maka itu gereja Tuhan. Siapa di antara kita hari ini masih suka dosa? Berarti di pikiranmu belum ada persenjataan penderitaan secara fisik. Siapkan dia. Siapkan dia. Itu harus ada dalam hidup. Nanti hasilnya kan luar biasa. Maka kita yang suka doakan kelepasan, tanya dulu, sudah berapa kali kamu didoakan? Begitu sudah 2 kali, jangan doakan lagi, suruh dia bertobat. Dia mau cari jalan pintas saja, dia pikir dengan kelepasan terus selesai. Tidak. Kita harus melatih daging kita untuk tunduk betul-betul. Ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka ke dalam kubangan ketidaksenonoan yang sama dengan, dan mereka memfitnah kamu. Adik-adikku, saudaraku yang sudah lepas dari semua barang dosa, apalagi narkoba, hati-hati, teman-teman gak akan rela. Ini jahatnya narkoba. Narkoba itu jahatnya yang paling jadi bagian. Ternyata mereka semua pengguna narkoba itu tidak akan mengizinkan rekan-rekannya lepas. Mereka terus berusaha. Ini jahat. Lalu kalau ada orang sudah lepas, maka kita jauh dari lingkungannya, tidak boleh di lingkungan yang sama. Karena roh itu. Maka orang-orang seperti itu akhirnya akan mengejek, memfitnah yang sudah bertobat ini. Kenapa kamu gak sama-sama lagi? Dan orang dengan jatuh. Inilah dosa yang mengerikan sekali. Saya ulangi ayat 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnahkan. Nah, ayat 5. Mari semua kita takut kepada firman ini, saudara. Tetapi mereka, yaitu termasuk kita, kalau kita berbuat dosa yang sama,
harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi kita pada akhirnya harus ada pertanggungan jawab. Saya merenungkan firman ini. Coba saudara, Tuhan kenapa harus ada pertanggungan jawab? Secara sederhana, kalau dalam hidup kita sehari-hari kita diminta mempertanggungjawabkan akan sesuatu, itu artinya kita pernah diberi kepercayaan untuk menggunakan sesuatu, lalu mereka yang punya sesuatu minta pertanggungan jawab. Betul nggak? Ternyata sama. Mengapa setiap dosa yang kita lakukan, maka pada akhirnya setiap kita harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan? Karena semua yang kita ada dalam hidup kita itu berasal dari Tuhan. Dan kalau kita menggunakan hidup ini dengan salah maupun benar, maka Tuhan harus minta pertanggung jawab kita. Ini hukum luar biasa. Maka itu anak-anak itu, dosa besar maupun kecil tidak diukur kecil atau besar. Buat Tuhan dosa tetap dosa. Jadi harus ada pertanggung jawab, ada akhirnya nanti. Hidup ini dari Dia. Dia kan tanya, kamu gunakan 24 jam sehari, aku beri kamu nafas, semuanya untuk kamu. Tahun 2001 saya suami istri kembali nginap di rumah satu penatua ini di Amerika. Tahun 97 yang lalu anak sulung mereka meninggal. Sungguh kalau ingat peristiwa itu, mereka juga sempat berontak kepada Tuhan. Di depan rumah naik sepeda dengan adiknya berdua, jatuh, tidak ada luka, tidak ada apa-apa. 11 hari kemudian meninggal. Begitu jatuh naik sepeda, cuma di halaman tuh, tidak ada luka, tidak ada. 11 hari meninggal. Saudara, pas penguburan itu kami ada di sana. Nah, 4 tahun kemudian, hampir 5 tahun, kami ketemu lagi. Ternyata si ibu dari anak ini baru pulih berapa bulan sebelumnya. Saya tanya, kenapa kamu begitu lama dipulihkan? Itu dia cerita, seperti saya nggak bisa terima, masa cuma begitu saja. Saya pernah ngomong pada dia berapa saat setelah pemakaman anak itu, saya berkata, usahakan semua barang anakmu itu jangan ada di rumah, supaya kamu gak ingat-ingat. Tapi hari itu kami ketemu, lalu dia bilang, Koden saya minta maaf kalau Koden pernah ngomong jangan ada, tapi saya harus simpan satu yang hubungan dengan dia, namanya Yosua. Apa itu? Yaitu kwitansi rumah sakit. Saya tanya, kenapa kamu simpan? Enggak, bukan untuk itu. Waktu dia tunjukkan kwitansi, ada satu bagian dia beri stabilus untuk 11 hari bayar rumah sakit buat pernafasan oksigen anak itu hampir $20.000. Saya tanya, mahal sekali peralatannya ini. Ya karena ini anak-anak, jadi beda dengan alat untuk orang dewasa. Nah terus saya tanya, kenapa kamu simpan? Supaya semua kita sadar, bayangkan, hanya untuk oksigen, ya baru dengan alatnya. Tapi kita ambil kesimpulan, 11 hari bayarnya hampir $20.000. Kalau Tuhan harus minta kita bayar nafas setiap hari segitu, lebih baik mati semua daripada bayar. Kayak mati aja, nggak kuat pasti. Nah, betul nggak? 11 hari hampir $20.000. Nah, sekarang umurmu berapa? Kalikan. Bagaimana Tuhan tidak akan meminta pertanggungjawaban kita atas hidup yang Dia berikan ini? Kamu pakai untuk apa aku beri kamu hidup? Mengerti saudara? Ini pertanggungan jawab. Kamu pakai untuk apa? Tante Koni jadi saksi. Izinkan saya menceritakan ini, dan anak ini hari ini sudah sampai di Pulau Jawa. Hari Jumat akhir Maret, jadi tanggal berapa itu ya? Jumat terakhir. Jadi sebelum Jumat Agung, maka Jumat sebelum pemilu Senin itu Jumat. Saya terima SMS. Dia bilang, Koden saya minta nomor tabungan yang di Nabire karena saya ada persembahan. Terus saya balik tanya SMS,
sebelum saya berikan nomor itu. Anda siapa, di mana, lalu apa motivasinya ingin memberi persembahan buat kami yang di Nabi. Terus dia cerita, dia bilang, Koden nggak tahu saya, tapi saya tahu Koden, saya di Manado. Saya ketemu Koden waktu di Pulau Batam. Terus dia tulis namanya. Terus saya tanya lagi, saya tetap belum kasih nomor itu. Karena Roh Kudus tiba-tiba berbicara sesuatu kepada saya. Saya tanya, kamu itu laki atau perempuan? Terus namanya nggak jelas laki atau perempuan. Mungkin dia bingung juga tanya. Sampai saya tanya dia laki atau perempuan, karena Roh Kudus ingatkan. Tanyakan masa kecilnya, bagaimana orang tua. Saudara, semalam itu saudara, kami balas-balasan SMS mungkin hampir 20 kali. Terus cerita semuanya. Dan saya baru ketemu orang ini itu Senin malam yang lalu, ketika saya baru tiba. Ini yang saya mau beri kesaksian, pertanggungan jawab saya kepada Tuhan atas hidup yang dia berikan. Dia akan hitung betul-betul. Nah saudara, hanya gara-gara dia ingin memberikan untuk Nabi ini, ternyata Roh Kudus bisa berlanjut. Ini itu sungguh luar biasa. Maka itu hidup ini saudara pakai untuk apa? Pokoknya setiap tindakan dari setiap nafas yang kita hirup itu harus ada perhitungannya. Katakan amin. Ini artinya maka pada akhirnya semua kita harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia. Tidak boleh tidak. Saudara, inilah Tuhan atas kehidupan kita. Dan Dia mau sungguh-sungguh rencana kekalnya itu jadi dalam kehidupan kita semua. Akhirnya hari kemarin saudara, anak ini berangkat ke Surabaya untuk diambil S3 arsitektur. Kalau saya renungkan, hanya gara-gara SMS, tapi Roh Kudus pun bisa berbicara. Maka itu hidup ini jangan egois, hidup ini jangan egois. Kepada beberapa rekan dari salah seorang anak saya, Maksi Parengkuan, saya katakan kepada saudara, 14 September nanti sudah dipastikan dia selesai masternya di Perancis. Kalau ingat anak ini dari satu kampung di Kinilo, saya bisa sekolah di Perancis, bisa bayang. Dan belum dia selesai S2-nya, ada 3 profesor dari 3 university di Perancis Selatan meminta dia untuk meneruskan program doktornya. Nah, ketika dia beritahu itu, saya begitu kagum. 3 profesor yang minta kamu karena penelitiannya. Jadi saya tanya dia, nanti kalau dia sudah selesai 14 September, maka tanggal 30 September dia langsung bisa lanjut untuk S3-nya. Saudara, hidup ini dipakai untuk apa? Uang yang kita punya dipakai untuk apa? Semua fasilitas yang kita punya dalam hidup dipakai untuk apa? Maka itu jangan sia-siakan semua fasilitas hidup. Kalau fasilitas, perhitungkan waktu juga fasilitas buat kita. Betul? Karena orang kaya kalau nggak bisa menggunakan waktu, kekayaannya pun nggak berarti apa. Maka gunakan fasilitas sebaik-baiknya, termasuk waktu, termasuk nafas, termasuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakan sebaik-baik untuk memberi pertanggungan jawab. 2004 April sudah mau habis. Apa hasil dari kehidupan kita sampai hari ini? Saya sering berkata kepada orang-orang tua yang diberkati Tuhan dan anak-anak sudah selesai kuliah, jangan berkata aku sudah bebas. Jangan. Tetap berusaha. Maka gunakan waktu dan fasilitas hidup saudara untuk cari duit lagi, sekolahkan orang-orang lain itu. Katakan amin. Maka saya bangga saudara. Berarti sampai kemarin, izinkan saya mengatakan ini bagi kemuliaan Tuhan, sampai kemarin, kalau master saya sudah hitung sudah berapa puluh yang selesai dari tangan saya. Berarti sampai kemarin Tuhan percayakan saya untuk menyekolahkan 3 anak
untuk ambil S3. Dan buat saya itu satu anugerah yang luar biasa. Itu saya ingin anak-anak Tuhan menyadari betul akan hal ini dalam kehidupan. Pertanggungjawabkan semua fasilitas yang memberikan kepada kita. Katakan amin. Dia ingin rencana kekalnya jadi dalam kehidupan kita. Kita orang-orang tua di Minas, saya ingin tantang saudara. Dan semua fasilitas hidup yang saudara pernah kembangkan terus. Saya cuma hamba Tuhan, saudara tahu. Tapi toh Tuhan memberikan kepercayaan begitu luar biasa. Karena kami tidak pernah memikir kekuatan diri kami sendiri, karena Tuhan tahu kami akan mampu. Yang kami pakai ukuran dan kekuatan Tuhan. Maka itu sadarkan betul akan hal ini. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, mulai mengalami penderitaan dalam hidup, mulai mengalami macam-macam hal yang tidak enak. Ingat, dia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa, bahkan dirinya sendiri pun dia tidak salah. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, malahan. Ini terjemahan yang betul, bukan tetapi, malahan. Ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Luar biasa, menyerahkan. Dia tidak memberontak. Maka itu kalau saya pakai istilah kedokteran tadi, Tuhan Yesus tidak perlu dibius, dia menyerahkan diri. Kalau saudara masih ingat, mengapa ketika itu tentara Romawi jadi beringas, lalu mereka pukul. Ngeri saudara kalau lihat film The Passion of the Christ itu. Karena orang-orang Yahudi sudah marah. Ini sudah sore ini, orang-orang itu belum mati, sebentar lagi Sabat. Kalau Sabat, hukum Yahudi mengatakan tidak boleh ada mayat tergantung. Najis hari Sabat kami nanti. Jahat sekali itu orang Yahudi. Lalu dengan cepat saudara, tentara-tentara Romawi itu memeriksa betul. Dari 3 yang disalib hari itu, 2 masih kelihatan hidup karena masih meronta. Ingat apa yang dibuat oleh para saudara Romawi? Mereka meremukkan lutut 2 orang itu. Dengar, pertanyaannya begini, mengapa lutut diremukkan? Itu sadis sekali. Mati disalib itu cuma ada 2. Satu di antara 2 penyebab. Satu, darah habis. Itu tersiksa, saudara. Kehabisan darah pelan-pelan itu tersiksa. Lebih baik langsung ditombak atau diapakan darah keluar sekaligus mati, itu lebih baik. Kalau darah keluar pelan-pelan, itu sakitnya luar biasa, mengerikan saudara. Atau yang kedua, jantung dan paru-paru hukuman itu pecah. Kenapa? Karena berat badan mereka itu merosot, betul nggak? Tubuh mereka melorot ke bawah. Nah itu jangan gemuk-gemuk, matinya cepat nanti. Enggak, ini cuma istilah saja. Jadi karena mereka 2 nggak mati-mati, maka lutut diremukkan. Kenapa? Selama lututnya masih utuh, mereka masih bisa bertahan, sehingga badan tidak merorot ke bawah. Bisa bayangkan? Kalau lutut diremukkan, langsung turun badan itu, mati langsung. Matinya tercekik, saudara. Pecah jantung dan paru-paru. Bisa ngeri sekali. Maka itu ketika mereka sampai kepada salib Yesus, mereka bilang sudah mati. Tapi yang satu masih ragu-ragu. Mungkin pura-pura dia diam-diam di situ. Maka itu dia pakai apa? Dia tumbak lambungnya. Ketika dia tahu Yesus diam, betul-betul mati. Kenapa yang 2 harus diremukkan? Karena mereka berontak. Mereka nggak mau menyerahkan nyawa. Saudara, inilah kemenangan kekristenan. Katakan. Biarlah hari ini pas pertengahan April, setiap saudara mendengar firman ini hari ini, pertanggungjawabkan hidup masing-masing kepada Tuhan. Kalau malam ini dia datang, panggil saudara pulang, apa yang saudara bawa dalam perhitungan ini? Nafas, sehat, waktu, uang, tenaga, fasilitas. Engkau pakai untuk apa? Pikirkan itu baik-baik, anak-anak. Inilah kekristenan yang harus punya dampak buat orang lain. Lihat ayat 24 ayat terakhir. Ia sendiri. Kata-kata ini penting untuk kita kenali. Sedikit sekali dalam kitab suci memakai kata Tuhan sendiri sedikit.
Artinya memang dia sendiri dan tidak mewakilkan kepada siapa-siapa. Ia sendiri telah memikul dosa kita, jangan lupa itu, di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, kurang ajarnya orang Kristen. Lihat, senyumlah kalau saudara orangnya. Yang coret-coreti pasti kalimat terakhir ini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu jahat di hadapan Tuhan. Ya atau tidak? Saya mengatakan kepada saudara hari ini, mengapa banyak orang Kristen mengimani ayat ini, oleh luka Yesus aku sembuh, tapi nggak sembuh-sembuh? Karena saudara cuma memotong ayat. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh kalau kita melakukan seluruh ayat 24. Ayo amin atau aman, cepat jawab. Betul? Saya ulangi lagi. Mau beriman sampai mati, kalau saudara sakit, aku harus sembuh oleh karena luka-lukanya, nggak akan sembuh. Kalau saudara tidak menggunakan seluruh ayat, dia memikul dosa kita di dalam tubuh. Ini yang kita harus alami dalam hidup ini, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk siapa? Kebenaran. Bagaimana mau sembuh kalau hidupnya bukan untuk kebenaran? Mengerti kata-kata ini? Jangan salah. Pengertian yang paling gampang, nggak usah dibuka ayatnya, saudara, gampang untuk hafal, nanti baca di rumah. Yohanes 3:16 kita hafal. Betul? Tapi 1 Petrus 2 ayat 24 itu hubungannya dengan 1 Yohanes 3 ayat 16. Itu hubungan. Lagi sekali, Yohanes 3 ayat 16 semua kita hafal. Tetapi 1 Yohanes 3 ayat 16 kebalikan total dari Yohanes 3 ayat 16. Maka itu saya bersyukur dan kagum kepada pesan Roh Kudus, dan dia cara menuliskan ayat itu luar biasa. Kalau Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Tuhan apa kepada dunia ini, amin, maka diberikan Yesus mati supaya kita yang percaya tidak mati. Tapi 1 Yohanes 3:16 lain. Karena kita telah mengenal kasih itu, bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Perhatikan kalimat berikut. Maka kita pun wajib, kata wajib garis bawah, menyerahkan nyawa kita untuk orang lain. Saudara, inilah Tuhan. Saya ulangi, inilah Tuhan. Katakan amin. Cara saya menyerahkan nyawa untuk orang lain dalam dunia pendidikan, dan saya tahu persis panggilan saya. Saudara, setiap bulan, bukan cuma jutaan, puluhan juta saya keluarkan setiap bulan untuk pendidikan. Kalau saya nggak berkata ratusan juta untuk pendidikan di Papua sampai hari ini tetap tidak bayar, maka itu pemerintah heran, buat pendidikan gratis dan terbaik, Pak. Itulah cara saya menggenapi 1 Yohanes 3:16. Demi orang-orang Papua, saya menyerahkan nyawa saya untuk pendidikan. Nah, saya tidak tahu saudara mau menyerahkan nyawa untuk orang lain dalam bentuk apa. Minta Roh Kudus menunjukkan. Minta. Sebentar. Inilah kekristenan. Maka itu saya ingin katakan kepada semua anak Tuhan, sudahlah, jangan cuma nyanyi, jangan cuma khotbah, jangan cuma sembahyang, jangan cuma main musik, jangan cuma itu. Buatlah sesuatu yang konkret untuk kehidupan ini. Katakan apa? Wajib menyerahkan nyawa itu sesuatu yang nyata. Itu bukan kamuflase, bukan hal yang maya, itu nyata. Sampai kita rasa sakit betul-betul waktu menyerahkan nyawa itu. Maka itu lagi sekali, hentikan aktivitas kerohanian saja. Kata ini, perhatikan. Hentikan. Buatlah aktivitas yang nyata di luar kerohanian. Katakan amin. Mungkin saudara akan kaget, dan ini kali pertama saya ngomong di depan orang banyak. Saudara, Jumat Agung dan Paskah baru-baru ini, saya sama sekali tidak ke gereja. Saya sengaja meliburkan diri dengan 3 orang anak saya. Kami keliling ke tempat-tempat rekreasi, saudara. Orang banyak kumpul di sana. Saya ajar anak-anak saya itu.
Kalau saya beribadah, saya cuma ketemu orang Kristen lagi. Ini hari libur panjang. Saya nggak takut orang berkata, oh, pendeta sesat. Jumat Agung pas ke gereja. Untuk apa? Lalu, aduh itu saya simpan SMS itu. Seorang ibu yang baru kematian anak sulungnya. Kira-kira 3 minggu yang lalu. Dia SMS saya. Dia berkata begini, selamat Paskah Pak Daniel. Dan selamat mencari telur-telur Raja Wali. Supaya netas anak-anak Raja Wali. Saya kaget SMS-nya. Lalu saya balas, saudara. Paskah ini saya menerima 300 sekian SMS selamat Paskah. Saya bilang kepada ibu itu setelah selesai semua Paskah lewat, maka SMS ibu untuk selamat Paskah buat saya SMS yang terhebat. Betul juga. Dia tahu bagaimana saya mencari telur-telur Raja Wali itu. Hebat sekali SMS Paskah ini. Lalu saya katakan kepada dia, sepertinya ibu tahu kalau saya selama Jumat Agung Paskah tidak ke gereja, sama sekali tidak, saudara. Saya keliling ke tempat-tempat rekreasi. Di situ orang banyak sedang berhura-hura. Ketika orang Kristen sibuk di gereja, lagi sekali saya nggak takut gereja mau berkata apa yang organisasi, saya tidak tahu. Ternyata begitu indah hari libur itu memberkati orang-orang. Secara logika, maaf ini saya berkata kalau hamba Tuhan yang mata duitan, wah kalau kamu khotbah itu sudah dapat persembahan berapa? Jumat Agung bisa berapa kali, Paskah bisa berapa kali? Saya akan tonjok kalau ada orang ngomong seperti itu. Mata duitan betul itu. Saudara, inilah Yesus Tuhan kita. Pertanggungjawabkan hidup ini untuk semua fasilitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Jadi bilur-bilurnya akan bekerja kalau kita sudah mati di karena dosa tapi hidup untuk kebenaran. Maka mujizat akan terjadi. Mari kita menghampiri dia. Ada banyak hal seharusnya yang kita harus mengerti dan perlu kerjakan dalam hidup ini, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Tapi seringkali hal itu terhambat atau terhalang. Dan ingat, hambatan halangan dari seluruh pekerjaan Tuhan, baik dalam hidup kita, maupun pekerjaan Tuhan yang Dia percayakan kepada kita dalam pelayanan. Dengar baik-baik. Ternyata semua hambatan dan semua halangan itu sejak Yesus bangkit. Dan baru minggu lalu kita merayakan kebangkitannya. 5 hari yang lalu kita merayakan kebangkitannya. Ternyata semua hambatan halangan atas pekerjaan Tuhan. Ada 2 hal pekerjaan Tuhan itu. Yang pertama, pekerjaan Tuhan harus terjadi di dalam diri kita, hidup kita, keluarga kita. Maka yang kedua adalah pekerjaan Tuhan yang berbentuk pelayanan yang Dia percayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Nah, ternyata hambatan dan halangan itu tidak berasal dari si jahat sama sekali. Mungkin saudara kaget mendengar ini.